adalah peristiwa yang seringkali membawa dampak sosial, ekonomi, dan psikologis yang signifikan bagi individu dan keluarga terlibat. Sehingga ibu rumah tangga tidak memiliki sumber pendapatan yang cukup atau keterampilan ekonomi yang memadai untuk mendukung keluarganya. Untuk membantu ibu rumah tangga agar terhindar dari kemiskinan dari kelaparan pasca perceraian, maka kami selaku mahasiswa memiliki program pelatihan keterampilan memasak yang bermitra dengan Gansal Catering dan Ibu PKK daerah Karangmalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azia Sekarani, mahasiswa pendidikan guru pendidikan anak usia dini dari Universitas Negeri Yogyakarta, dibersamai oleh ibu-ibu yang hebat. Nah, kali ini kami akan membawakan sebuah program yang tentunya akan membantu ibu-ibu ke depannya. Kami sebagai mahasiswa, sebagai agen perubahan tentu memiliki peran penting dalam berkontribusi untuk melakukan perubahan positif di masyarakat. Salah satunya kontribusi kami melalui program peningkatan keterampilan ibu rumah tangga yang bernilai ekonomis untuk mendukung program SDGs. Program kami bekerja sama dengan catering dan juga Ibu PKK. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh ibu-ibu sebagai mitra kami, yaitu Ibu Sasa sebagai owner catering Gansal dan juga Ibu Asa sebagai ketua Ibu PKK. Nah, untuk Ibu Asa, saya berikan kesempatan untuk memberikan sambutan atau prakata sebelum kita masuk ke acara inti kami. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi, selamat pagi ibu-ibu semuanya. Pagi. Hari ini kita kedatangan mahasiswa UNY dan ibu owner dari Gansal Catering. Nah, hari ini kita akan melakukan suatu program yang sangat bermanfaat. Nah, harapannya ibu-ibu semua dapat memperhatikan pemaparan dengan saksama dan harapannya juga program ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Baik, terima kasih Ibu Asa. Nah, mengenai adanya beberapa permasalahan di sekitar kita, salah satunya perceraian dan bagaimana seorang ibu rumah tangga biasanya memfokuskan hasil atau ekonomi keluarga itu pada suami. Nah, tapi sayangnya tidak sedikit pula ibu rumah tangga yang memiliki permasalahan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya setelah bercerai dengan suaminya, termasuk untuk memenuhi kebutuhan anak dan juga keluarganya. Karena itu kami memiliki program yang berusaha bekerja sama dengan ibu-ibu PKK di sini untuk mengusahakan bagaimana kekuatan atau hal yang bisa dilakukan ibu-ibu ini untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Kita bermitra dengan Ibu Salsa sebagai owner catering yang nanti tentunya akan menjelaskan bagaimana sih dapur itu bisa dijadikan ruang ekonomi bagi ibu-ibu. Untuk Ibu Salsa, saya persilakan mungkin untuk bisa membagikan ilmunya, tipsnya kepada ibu-ibu PKK. Baik, jadi saya mempunyai usaha yaitu bernama Gansal Catering. Gansal Catering ini merupakan catering makanan yang pastinya menyediakan beragam makanan yang lezat, bergizi, dan bermacam-macam. Nah, pastinya kami ini memahami bahwa makanan itu kan salah satu elemen kunci dalam setiap acara ya, dan kami itu berkomitmen juga untuk menyediakan makanan yang berkualitas tinggi dengan harga terjangkau yang memuaskan selera dan kebutuhan klien kami. Nah, untuk di usaha catering kami ini, kami mempunyai strategi pengolahan nih. Yang pertama itu ada kualitas makanan. Pastinya kita akan memastikan nih bahwa kualitas makanan yang akan kami sediakan atau bahan-bahannya itu kualitas yang bagus pastinya. Terus yang kedua ada harga yang bersaing, yaitu pastinya kita akan menentukan harga yang kompetitif sambil mempertimbangkan biaya bahan baku dan persiapan. Nah, lalu ada identifikasi target pasar juga. Nah, nanti itu kita akan menentukan segmen pasar yang akan menjadi sasaran seperti acara pernikahan, terus ulang tahun, acara khusus, dan lain-lain. Nah, lalu untuk ketahanan usaha marketing itu kita juga dari Gansal Catering ini kita juga mempunyai beberapa tips, yaitu seperti yang pertama itu ada manajemen yang kuat, terus ada keanekaragaman produk, terus ada manajemen persediaan yang baik, adanya kemitraan bisnis,
Lalu fokus juga pada pelanggan, keuangan yang stabil, evaluasi dan penyesuaian, dan memiliki karyawan yang terlatih. Nah, di Gangsal Catering ini untuk pemilihan bahan baku itu pastinya memastikan kualitas makanan yang disajikan kepada pelanggan. Nah, untuk cara memilih bahan bakunya itu seperti yang pertama itu memilih bahan baku berkualitas tinggi. Seperti pasti ini kita memilih daging yang segar, terus sayur-sayur yang segar juga, yang bagus juga. Terus yang kedua itu selalu memastikan bahan baku yang akan kita gunakan itu memenuhi standar keamanan pangan. Nah, kita ini harus memperhatikan tanggal kadaluarsanya dan penyimpanan yang benar. Lalu kita itu memilih bahan baku yang sesuai dengan menu yang akan kita sajikan nantinya kepada klien kami. Nah, terus kita itu juga harus menjumlah bahan baku itu yang akan diperlukan dengan cermat, jadi biar nggak ada pemborosan atau kekurangan. Lalu untuk meningkatkan variasi menu juga, kita juga harus mempertimbangkan bahan baku juga nih dari berbagai jenis seperti daging, terus ikan, sayuran, dan biji-bijian. Lalu menerima umpan balik pelanggan tentang rasa dan kualitas bahan makanan, dan gunakan informasi ini untuk perbaikan. Seperti itu. Wah, tentunya informasi dari Ibu Salsa ini sangat informatif ya Ibu-Ibu. Nah, kemudian ada tambahan mungkin dari Ibu Asa mengenai tips yang sudah diberikan dari Ibu Salsa. Oke, berdasarkan pemaparan dari Ibu Salsa tadi, sudah cukup jelas bagaimana untuk mengubah dapur menjadi sumber keuangan. Nah, harapannya ibu-ibu setelah mendengar paparan ini, ibu-ibu dapat lebih kreatif untuk mengubah dapur yang asalnya mungkin seperti tidak bernilai ekonomis, hanya digunakan untuk memasak kebutuhan sehari-hari, itu bisa dirubah menjadi usaha-usaha, bisa dengan menjual berbagai makanan dan minuman untuk menghasilkan uang atau menambah penghasilan bulanan ibu-ibu sekalian. Baik, terima kasih Ibu Asa. Nah, sekian paparan dari narasumber Ibu Salsa sebagai owner catering Gangsal dan juga Ibu Asa sebagai ketua ibu-ibu PKK. Nah, kemudian kami sebagai mahasiswa itu memiliki harapan dan agar program yang kami gagaskan ini nanti dapat membantu ibu-ibu memberikan mindset positif dan juga pengalaman. Dan bagi ibu-ibu yang nanti tertarik untuk mengikuti program yang kami canangkan, sehingga nanti dapat belajar lebih jauh dan juga menguasai bagaimana memiliki usaha catering dari awal sederhana menjadi mungkin lebih besar, dapat mendaftarkan diri atau menghubungi teman-teman kami dari mahasiswa UNI. Begitu. Sekian talk show hari ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.